Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi di channel saya Faizal Aldiansyah. Kali ini saya akan berbagi atau sharing bagaimana cara menyambungkan mic condenser. Ini mic condenser seperti ini ke PC atau laptop, dan bagaimana cara dia merekamnya, kemudian hasilnya seperti apa. Oke, kita langsung saja. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah, jadi kalian itu harus punya dulu kabel, ini itu kabel XLR namanya tuh, kalau bahasa Sundanya mah XLR. Nah, ini kabel ini yang menyambungkan dari mic condenser ini ke Phantom Power. Kebetulan saya di sini pakai Phantom Power, jadi dia tuh untuk mengalirkan atau menambahkan daya ke mic sebesar 48 volt. Jadi suaranya tuh jadi makin sensitif micnya itu. Nah, dia nyambung ke sini ke Phantom Power, dari Phantom Power kemudian masuk ke sini. Nah, ke sound card ini. Nah, sound cardnya dicolokin dulu. Nah, udah gitu ini saya pakai splitter di sini. Nah, ini splitter murahan sama sound card murahan juga nih. Nah, ini bisa untuk mic juga, bisa untuk outputnya ke headphone, atau enggak bisa juga ke speaker out. Kebetulan saya ini ke headphone ya. Oke. Nah, selanjutnya setelah itu kalian buka Adobe Audition-nya. Setelah kalian colokan USB itu, nah kalian buka Adobe Audition. Kemudian, nah langkah pertama kita coba new track dulu. New track di sini. Nah, di sini nih. Di sini kalian harus setting sample rate-nya. Sample rate-nya itu mau yang 4100 atau yang berapa nih? 44100 atau 48000. Nah, kebetulan saya itu menggunakan yang sample rate 48000 di sini. Terus oke aja nih, namanya apa ya? Coba aja. Kita main coba. Oke. Jangan coba, udah ada nih. Coba 3. Nah, oke, di sini sudah ada. Nah, untuk mengetahui si mic ini udah tersambung apa belum ke si PC ini, kita harus dicek dulu nih. Ceknya seperti ini, kalian tekan R di sini. Nah, dia akan muncul suara seperti ini nih. Cek 1 2 3, cek. Nah, berarti ini udah tersambung ke PC kita, ke Adobe Audition-nya juga. Nah, bagi kalian yang ketika disambungkan kemudian ininya tidak bisa berjalan atau misalkan ada problem, kalian setting dulu di sini. Settingnya itu diedit, kemudian preference. Di sini ada audio hardware. Nah, di sini kalian klik di sini. Kemudian nah, di sini nih ada pengaturannya nih. Nah, ini di sininya kalian ubah ke mikrofon USB audio device. Klik yang ini. Kemudian di sini juga nih kalian kalau misalkan kalian nyolokin si outputnya itu dari USB tadi, dari sound card tadi, kalian pilih yang USB. Nah, ini. Nah, kalau misalkan kalian pengen ke outputnya ke speaker itu, speaker aktif, ya kalian pilih yang ini dari itunya, dari PC-nya atau dari laptopnya. Tapi saya kebetulan menggunakan headphone dari splitter tadi. Saya menggunakan yang USB audio device. Nah, satu lagi nih yang paling penting banget nih. Nah, untuk sample rate tadi kan saya create itu di sini 4800. Nah, otomatis di sini juga harus 4800. 48000. Sorry. Nah, harus 48000 ini. Oke. Nah, oke. Kalau udah kayak gini, oke, kita coba tes. Oh, sebelum dites, kalian juga harus memastikan dulu nih settingan sound di PC kalian. Caranya di sini nih, di gambar ini, klik kanan, kemudian
open sound setting. Nah, di sini di open sound setting, di sini ada test your microphone, oke. Just test. Kalian di sini juga pilihnya yang USB audio device. Kemudian kalian juga harus setting juga di sini nih, di sound control panel. Nah, di sini ada recording. Nah, recording di sini kalian pilih yang mikrofon USB audio device. Nah, di sini kalian klik kanan, kemudian properties. Nah, di sini ada advance. Nah, kalian harus pastikan dulu di sininya itu harus 48.000, jangan yang 44.100. Jadi harus sesuai dengan yang di Adobe Audition sama yang di sini harus sesuai. Kalau di sininya 48.000, ya di Adobe Audition-nya juga harus 48.000. Kalau di sininya 44.100, ya di sananya juga di Adobe Audition-nya harus 44.100. Kalau tidak sesuai, ini nanti si Adobe Audition-nya nggak mau ngerekam, dia nggak akan jalan gitu. Nah, terus oke aja, play 4800. Kemudian di sininya juga ini, nah di speakernya ini kalian properties juga, di advance ininya juga harus 48.000. Oke, ini sudah ada 48.000. Oke, nah udah kayak gitu, ya udah itu pasti bakal jalan. Kalau kalian menemukan misalkan nggak di play atau ininya nggak bisa ngerekam, ya kalian cek lagi di sininya nih, di preference-nya. Pokoknya kalau misalkan nggak bisa rekam atau nggak bisa ngeplay kalau nggak bisa ngeplay, kalian cek aja di preference di audio hardware-nya. Kadang-kadang ini suka berubah nih ketika kalian bikin file baru, atau misalkan si sound card-nya kecabut, atau misalkan keendag dikit, itu nanti dia minta ininya disetting ulang gitu. Sering saya juga kayak gitu. Kalian sering cek aja deh ininya nih. Nah, di sini nih. Oke, nah sekarang kita akan coba rekam. Oke, ya nih, rekamnya seperti ini. Cek. Tes 1 2 3. Aku bukan bonekamu. Nah, kayak gitulah, tes. Oke, down. Kita coba apa nih? Oke, kita coba play. Hasilnya seperti ini. Kedengeran nggak ya di headphone? Cek. Tes 1 2 3. Aku bukan bonekamu. Nah, kayak gitulah, tes. Kedengeran guys. Nah, jadi seperti itu settingnya. Nah, kalau misalkan kalian mau save si rekamannya ini, kalian tinggal klik dulu ininya, file, kemudian export. Nah, ke entire session. Nah, di sini ada coba 3 mixdown MP3. Nah, kalian pilih di sini mau di mana nyimpennya, di browse aja. Terus klik oke deh. Udah deh gitu. Cara settingnya gampang pokoknya lah. Pasti bisa kalian juga. Nah, kalau misalkan Adobe Audition-nya nggak jalan nih, nggak bisa ngeplay. Misalkan nih nggak bisa di play gini, pas ditekan ini, nah nggak jalan ininya. Pokoknya kalian sering-sering cek aja di edit, preference. Nah, kemudian audio hardware di sini pokoknya nih. Dia kadang suka tiba-tiba jadi 44.100. Cek aja ya di sini. Oke. Ya udah, mungkin segitu aja video yang dapat saya sampaikan atau yang saya sharing kepada kalian. Mudah-mudahan bermanfaat banget buat kalian. Ini cocok banget buat kalian yang sering-sering cover lagu atau bikin YouTube gaming lah kayak gitu. Ini cocok nih. Ya udah, semoga bermanfaat ya. Saya cukupkan, dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen juga, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.